Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kurniawan. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya ingin membahas tentang entrepreneurship sosial. Apa itu entrepreneurship sosial? Sebelum kita membahasnya, saya ingin mengajak teman-teman untuk ngobrol. Pernahkah teman-teman berpikir bahwa bisnis bukan hanya tentang mencari untung, tapi juga bisnis bisa menciptakan suatu perubahan terhadap lingkungan? Bayangkan, setiap kita membeli kopi hari ini, secangkir itu ternyata bisa membantu petani di Toraja meningkatkan kualitas ekonominya. Atau setiap baju yang kita kenakan ternyata diproduksi oleh komunitas perempuan yang dulu sulit mendapatkan pekerjaan. Itulah kekuatan dari entrepreneurship sosial bisnis yang tidak hanya mengejar laba, tetapi juga membawa manfaat sosial dan lingkungan. Menurut laporan British Council, jumlah wirausaha sosial muda di Indonesia meningkat lebih dari 60% dalam 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa generasi kita tidak hanya ingin sukses, tetapi juga bermakna untuk bangsa dan negara. Hari ini, saya ingin mengajak teman-teman melihat bagaimana bisnis menjadi sarana perubahan positif, profit with purpose. Jadi, apa itu entrepreneurship sosial? Entrepreneurship sosial adalah bentuk usaha yang menggabungkan tujuan ekonomi dan tujuan sosial. Artinya, bisnis tetap menghasilkan keuntungan, tapi sebagian besar hasil atau proses diarahkan untuk memecahkan problem sosial seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Jadi, kalau pengusaha konvensional mungkin fokus pada how to make money, tapi kalau seorang wirausaha sosial akan berpikir how to make difference while making money. Jadi teman-teman, kita hidup di masa di mana konsumen semakin peduli terhadap nilai dan etika. Data dari Nielsen Global Survey pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 75% konsumen bersedia membayar lebih untuk produk dari perusahaan yang peduli terhadap dampak sosial atau lingkungan. Jadi artinya apa? Bisnis yang memiliki nilai sosial kini bukan sekedar pilihan moral, tapi juga strategi ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, dunia kerja pun juga berubah. Banyak anak muda ingin menjadi bagian dari sesuatu yang bermakna. Bukan sekedar bekerja, tapi juga bisa memberi kontribusi yang besar terhadap lingkungannya. Contoh usaha nyata sosial yang sukses. Ini kita bisa lihat, pertama, Du Anyam. Itu startup Indonesia yang memberdayakan perempuan di Nusa Tenggara Timur dengan membuat anyaman tradisional menjadi produk ekspor. Kini telah membantu lebih dari 1.200 perempuan mendapatkan penghasilan tetap. Kemudian yang kedua, Kopi Tuli, bisnis kafe yang mempekerjakan barista dari komunitas disabilitas. Selain menghasilkan keuntungan, mereka juga menciptakan ruang inklusi sosial. Bisnis-bisnis ini membuktikan bahwa keuntungan dan kebaikan bisa berjalan berdampingan. Lalu, bagaimana kita bisa memulai? Jadi, bagaimana kita menjadi seorang entrepreneurship sosial yang bisa memberi dampak yang baik terhadap lingkungan dan juga bisa menghadirkan keuntungan? Yang pertama, temukan masalah yang dekat dengan hati. Misalnya, sampah plastik di kampus, akses pendidikan, atau pemberdayaan masyarakat sekitar. Yang kedua, bangun ide dan modal bisnis yang berkelanjutan. Jangan hanya mengandalkan dari sebuah donasi,
ciptakan produk, jasa yang bisa menopang operasional usaha kita nanti ke depannya. Kemudian yang ketiga, kita bisa memulai usaha dari komunitas kecil. Kita mencoba kolaborasi dengan teman, organisasi, atau komunitas sosial yang sevisi dengan kita. Yang keempat, zaman modern ini kita bisa menggunakan teknologi. Ada banyak platform digital bisa memperluas jangkauan dan transportasi dampak sosial kita. Kelima, ukur dampakmu. Catat berapa orang yang terbantu dari usaha yang kita buat, berapa limbah yang bisa berkurang misalkan, atau berapa peningkatan pendapatan masyarakat karena dampak dari usaha kita. What's get measured gets improved. Jadi teman-teman, dunia hari ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang berani peduli. Menjadi social entrepreneur bukan hanya tentang membangun bisnis, tapi tentang mewariskan jejak kebaikan untuk masa depan kita, untuk generasi emas ke depan. Jadi, ketika kita berbicara tentang masa depan, jangan hanya bertanya, bisnis apa sih yang menguntungkan? Tapi tanyakan juga, masalah apa yang bisa kita bantu untuk selesaikan di masyarakat melalui bisnis. Mulai dari hal-hal kecil, mulai dari ide kecil, mulai dari komunitas kecil, tapi dengan semangat besar untuk memberi dampak positif, kita bisa membangun usaha yang lebih produktif dan lebih bermanfaat. Jadi mungkin itu sekilas informasi tentang entrepreneurship sosial dalam pandangan saya, dan beberapa kiat-kiat yang bisa dilakukan untuk menjadi seorang entrepreneur sosial yang bisa memberi dampak yang baik untuk masyarakat, sehingga kita bisa menjadi pengusaha yang lebih kreatif dan produktif. Mungkin itu dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa senyum hari ini.